bisa taruh di internet. Oke. Oke, so let's go here. Bisa lihat di papan kan? Bisa. Bisa, oke. Oke, jadi kita akan ke papan. Ini yang kita belajar so far ya. Kita belajar so far ini. Kita kan belajar ada darkness kan? Ya. Ages. Selama, jadi 1260. reform line dari William Miller, dan ini akan di-repeat dari William Miller. Udah ada di Musa, udah ada di Tuhan Yesus, dan di William Miller punya ini line ini akan di-repeat di kita punya line. Jadi ini William Miller punya line, apa yang terjadi di sini exactly akan terjadi di kita punya line. Tapi ini adalah fondasi, makanya saya start dari fondasi. Dan ini kita harus kuat. Dan I believe Tante Esther sama Tante Eli, you guys know exactly this, karena ini kita ulang-ulang. Nah, untuk sahabat ini kita akan belajar di sini. Tapi sebelum ke sini kita akan review sedikit. Ada Dark Ages ini selama 3,5 tahun atau 1260. Dan the end dari 1260 itu adalah time of the end. Dan itu 1798, di mana King of the South atau France mengalahkan Pope. Bukan mengalahkan ya, dia ambil Pope terus bawa di exile, dan Pope itu mati the next year. Ini time of the end. Nah, time of the end ini 1798 juga adalah pekabaran malaikat pertama arrive. You remember ini ya. Masuk pekabaran malaikat pertama. Habis itu increase of knowledge. Siapa yang increase of knowledge di sini? Siapa yang increase of knowledge? Spesifiknya siapa orang? William Miller. William Miller. Dia start increase of knowledge tahun berapa yang kita sudah belajar? 16. Karena dia belajar 1816, 2 tahun kemudian 1818 dia bilang Yesus mau datang dalam 25 tahun. Jadi this is the increase of knowledge of William Miller. Habis itu 1833 message-nya di-formalize. Ingat ya, di-formalize. Formalize itu artinya message-nya itu sudah di-form. Udah ada dia punya message, karena di tahun 1833 apa yang terjadi kepada William Miller? Dia menerima apa? License to preach, right? Masih ingat? Tante Eli sama Tante Esther masih ingat itu? Si Esther lah katanya lagi macet, coy. Oh, lagi macet. Udah nggak ada di sini ya? Udah. Dang, udah masuk belum? Udah Cidang matiin dulu, sudah itu terus masukin lagi dengan nomor yang sama. Iya, ada. Tapi internet gue muter-muter. Oh, internetnya macet. Macet. Ya, nggak tahu nih. Internetnya lagi slow gitu. Pray. Ya, internet gue udah suka bertingkah sekarang. Pray. Oh, memang nantilah dikasih tahu mengenai internet Cidang. Coba matiin dulu, matiin Zoom-nya. Sudah itu buka lagi Zoom-nya. Oh, matiin semua ya? Enggak, matiin dia punya Zoom Cidang itu matiin dulu. Gini aja, Sudah itu buka lagi. sementara Zoom-nya mati, kita bisa pakai laptop. Saya bisa ambil mas telepon. Kita bisa pakai telepon, jadi Tante Esther bisa dengar telepon. Kalau internet udah oke, langsung join di Zoom. Oh iya. Ya. Oke. Dang, nanti Joy call Cidang lewat telepon Cidang. Jadi Cidang dengerin lewat telepon. Ya, nanti kalau internetnya udah oke, sambung. Enggak, denger aja lewat telepon kayak Cidang ngomong sama gua. Nih, kita lagi call. Jadi Nah, kalau itu internetnya udah dia lagi call Cidang. nanti Esther bisa dengar. Bisa, tadi nggak bisa lihat gambar ya? Iya, for a while nggak apa-apa. Nanti Tante Esther keep on trying di Zoom.
Kalau internetnya oke, pasti akan masuk. Oke. Ya, nanti kita bilang dia punya tahun-tahun. Di 1833, message-nya diformalize, itu di saat William Miller receive dia punya license to preach, kan? Credential. Ya. Baru the next line yang kita belajar di tahun, sebelumnya 1838, Josiah Leach kan predict bahwa Ottoman Empire akan jatuh. Itu yang kita belajar last week, kan? Gimana kejatuhan dari Ottoman Empire. Dan itu terjadi August 11, 1840. Dan waktu August 11, 1840 itu memberi kekuatan kepada pekabaran malaikat pertama. Remember? Ellen White bilang bahwa waktu prediction-nya Josiah Leach itu benar, apa yang terjadi? Message-nya jadi apa? Menyebar secara cepat di worldwide. Ya, dan itu juga adalah tes whether kita eat little book atau enggak. Eat little book. Jadi the test adalah mengenai apa? Diet, right? Tapi this is heavenly diet. Maksudnya diet yang secara spiritual. Jadi selalu apakah ini juga tes, kita juga kan sekarang lagi tes mengenai apa? Physical diet, kan? Kalau dulu di William Miller, spiritual diet. Apakah mereka eat little book atau enggak? Dan eating little book itu adalah pengertian mengenai ini. Kejatuhan dari Ottoman Empire. Berarti they have to understand about trumpet. Untuk memperkuat akan pekabaran malaikat pertama bahwa Yesus sudah mau datang. Itu dia. Terus di 1840, setiap kali ada kuasa untuk pekabaran malaikat pertama, selalu disignify oleh heavenly being come down. Ada makhluk dari surga turun. Dan di Revelation 10 kita lihat malaikat turun dan itu represent Jesus. Satu kaki di laut, satu kaki di darat, melambangkan pekabarannya itu adalah worldwide. Ini worldwide, ya. Nah, ini line. Sesudah 1840 ada fondasi. Fondasinya itu adalah pekabaran yang mereka taruh di chart. Itu foundation of the message. Dan yang di chart 1843 itu kita lihat semua fondasi itu ada 2520, ada 2300, ada 1290, ada 1335. Semua nubuatan di situ yang menunjukkan bahwa Yesus mau datang 1843 ada di fondasi situ. Dan fondasi itu dibuat atau chart itu dibuat di tahun 1842 bulan Mei. Ini udah kita study. And the next waymark adalah activities of the enemy. Di mana gereja-gereja Protestan mereka bikin apa? Tutup pintu. Mereka tolak itu chart di bulan Juni 1842. 1 bulan sesudah chart itu keluar, what happened? They closed the door. Dan last week kita sudah belajar bagaimana William Miller, dia punya kesalahan yang mana dia hitung Tuhan Yesus mau datang bulan Maret 1843, tanggal 21, berdasarkan apa? Vernal equinox, kan? First day, first month. Iya. Padahal menggunakan kalender itu bukan kalender Hebrew kalender, tetapi menggunakan Kiriite calendar, di mana first day, first month itu adalah bulan apa? Tanggal berapa? First day, first month apa? Di Kiriite calendar. Oh, bukannya Maret itu ya, 21 ya? 21. April 19 kalau Kiriite. 19, that's right, April, ingat itu ya. Dan kita berakhirnya di situ. Jadi last time kita belajar Millerite disappointment, March 21, 1844. Dan mereka temukan bahwa salah, jangan pakai rabbinical calendar. Jadi kita harus gunakan Kiriite calendar. Karena Kiriite calendar itu adalah kalender yang mengikuti hukum Musa yang mana mereka barley. Ya, jadi Kiriite calendar itu mereka harus lihat
barley-nya udah harvest atau belum dengan new moon ya, bulan baru. Jadi kalau mereka lihat barley-nya itu kira-kira akan saya kasih minum dia. Kalau barley-nya itu akan harvest tanggal 16 bulan pertama, karena mereka harus over apa? First fruit kan? First month. Itu dia. Jadi waktu 21 Maret 1844, that's the Millerite disappointment. Mereka bilang, oke, jadi kita harus gunakan Carian. Pas Carian calendar 19 April 1844, Yesus nggak datang apa? That's first disappointment. Kalau Maret, Millerite ya, karena itu Miller punya interpretation. Habis itu mereka gunakan Carian calendar. Pas Yesus nggak datang 19 April 1844, that's the first disappointment. Jadi kita bikin itu secara cepat. Usually I ask you guys question, tapi I'm not gonna do that right now karena ini udah ulang-ulang. Jadi kita akan maju sekarang. Tante Esther kalau internetnya udah oke, Tante Esther bisa join di sini karena kita akan mau baca. Masih nggak masuk. Masih nggak masuk, oke. That's okay. Ya. Oke, jadi apakah Tante Ali bisa lihat ini yang kita underline, yang kita Bisa. ya. Jadi dibilang sesudah Millerite disappointment, mereka bilang mereka punya perhatian ditujukan kepada early Carian connection in behalf the beginning of the true sacred year with the new moon of barley harvest in Judea, which is usually fell in April. Jadi kalau gunakan vernal equinox, mereka punya bulan pertama itu biasanya Maret. Tapi kalau gunakan new moon dengan barley, biasanya apa? Jatuh bulan April ya. Jadi setiap tahun berbeda. Tapi sekarang kita mau bilang, do not focus on other years. Don't worry about other years. Fokus aja di April 19, 1844. That's it. That's the first month dengan first day untuk Carian calendar. Jadi dari situ, makanya dari situ Samuel Snow bisa menemukan 22 Oktober. Itu aja. Nah sekarang kita akan ke Uriah Smith. Kita akan lanjutkan sekarang yang di sini. Kita akan mau lanjutkan apa ini? Line ini apa? Sesudah enemy, ini apa? What is this? We have to fill it out. Sampai kita akan fill out 1844. Ini udah mau selesai loh ini. Kalau udah selesai di sini, baru kita pergi mungkin ke time-nya Moses dengan Yesus, baru kita ke timeline-nya kita. Oke, Auntie Erli bisa baca Uriah Smith. Okay. The query may he arise how the days can be extended to the autumn of 1844 if they commence 457 BC, as it requires only 1843 years, in addition to the 457, to make the whole number 2300. Attention to one fact will clear this point to all difficulty, and that is that it takes 457 full years before Christ, and 1843 full years after, to make 2300. So that if the period commences with the very first day of 457, it would not terminate till the very last day of 1843. Sampai Now, sampai situ. Kita mau terangkan di situ. Jadi, itu nomornya masih yang sebelumnya sama ya? Iya, 973, 981, 978. Masih. Enggak muter-muter dia. Masih belum? Enggak mau dia yang muter-muter. Oh, oke. Ya, jadi kalau udah nggak muter, Tante Esther bisa join nomor yang sama. Nah, itu yang Tante Erli baca. Dia punya prinsip adalah full year, okay? I hope you guys understand about full year. Okay. Jadi, kalau dimulai, dia punya 2300 dimulai 457, 2300 kemudian berakhir tahun berapa? 1844 supposed to. Jangan dulu 1843. 1843. 3 kan?
Seharusnya, oke. Jadi kita gambar di sini ya. Kalau permulaannya 457 BC, 2300 itu berakhirnya harusnya apa? 1843. 43. Betul. Tetapi 1843 itu prinsipnya adalah ini. Full year. Mana ini? Full year. Full years. Apa artinya full years? So meaning 1 tahun. mereka, yes, betul. Mereka harus tunggu selama 1 tahun, the full years. Berarti mereka harus tunggu sampai tahun berapa, Andi? 1844. Exactly. Ini namanya full year. Jadi mereka harus tunggu Yesus dalam 1 tahun ini, full year ini. Nah, kalau dibilang dimulai pakai rabbinical calendar, bulan pertama, hari pertama rabbinical calendar bulan apa di sini? Maret 21. That's right. Berarti kalau full year itu berakhir tanggal berapa, Andi? Maret 21. That's right, that's it. That's the principle of full year. Nah, sekarang kalau Kyriot calendar menurut Leroy Froome, April 19. no, 1843 dimulai kapan? Bukan April 19. Oh. April 29. Oh. Leroy Froome bilang di sini, kalau pakai Kyriot. Berarti they have to wait for the full year. Kan 1 tahun itu, kalau kayak Kyriot calendar kan 354 hari. Jadi full year itu jatuh 1844 tanggal berapa di sini? Sama. 19 April. Nggak sama, karena 1 tahun cuma 354 hari. Oh, oke, ya. Mulainya 29, akhirnya sampai 19, ya. Itu 43, ya. 43, bukan 44. Akhirnya kan 18, tapi sunset kan 18. The next day itu, the first day, first month itu April 19. Jadi ini the full year. Makanya waktu Miller bikin itu 21 Maret itu salah. Itu mereka disappointed. Karena they wait for the whole year. Pas Kyriot, oke, ada Kyriot. Di sini juga apa? Di sini. Kyriot. Salah juga kan? Makanya ini the first disappointment. Oke. Nah, kita akan belajar apa juga yang terjadi di situ ya. Oke. Aduh, Antesa belum bisa. Ya, nggak bisa hari. Bagaimana konsepnya? Jadi, Oke, Dino mau say something. jadi 23.000 tahun itu konsep full-nya itu, jadi kalau dibagi ini 457 tahun, terus ini 43 ya. Kalau di-combine dua-dua menjadi apa? 2.300. 2.300. Jadi the term full year itu harus dari beginning 457 sampai tahun 1 BC, Iya. itu 457 years. Terus ini dari beginning tahun 1 AD 1 AD. sampai the end of 1843 itu 1843 years. Jadi kalau dari beginning dari beginning Iya, sampai tahu kok. Iya. jadi full years itu konsepnya harus terakhir 1843. Itulah 2300 days. Jadi nggak bisa, kalau startnya dari beginning of 457 harus endnya di ending of 1843. Oke, jadi ending 43 kan di 1844, right? Iya. Oke, thank you for the Jatuh. tambahan atau correction. Ya, jadi kalau ini dimulai pertama, harus juga berakhir pertama. Harus berakhir ending. Soalnya have to Ending. be full year. Full years, ya. Untuk 2300 days have to be 457 plus 1843. Dan 1843 harus at the end of 1843. Which is the beginning, of 1844. Ya. Jadi the beginning of 1844 itu kan mereka gunakan rabbinical kan, dan itu terjadi 21 Maret 1844.
Tapi they find out bukan itu, ada Kiriite. Yang Kiriite itu the end of 1843 itu adalah 18 April, tapi the first month itu first day 19 April. Oke. Jadi ini adalah the first disappointment. Oke, jadi kita baca apa yang terjadi di situ. Oke, Auntie Erli boleh baca ini. From the date of the decree of the king of Persia found in Ezra 7, which was given in 457 before Christ, the 2300 years of Daniel 8:14 must terminate with 1843. Ini kan harus terminate di 1843. Yeah. Ini Ellen White punya tulisan ya, oke? Okay? Yeah. Accordingly, we look to the end of this year for the coming of the Lord. We are sadly disappointed when the year entirely passed away and the Savior had not come. Oke, jadi kita underline the year entirely. Apa itu? Kita 1 tahun. Karena 1 tahun, right? 1 tahun kita tunggu nggak datang-datang. Ini dia 1 tahunnya. This is the whole year that we've been waiting. Pertama pakai rabbinical, kedua pakai Kiriite, nggak datang-datang. Itu Ellen White bilang. We were disappointed, sadly disappointed. The year entirely, 1 year, the full year, 1 year, we've been waiting, Jesus nggak datang-datang. Okay, continue. It was not, itu kan? Yeah, it was not at first perceived that if the decree did not go forth at the beginning of the year 457 BC, the 2300 years would not be completed at the close of the 1843. Okay. But it was certain that the decree was given near the close of the year 457 BC, and therefore the prophetic period must reach to the fall of the year 1844. Jadi apa yang Ellen White bilang bahwa 457 itu tidak dimulai dari first day, first month. Ngerti nggak? Tapi 2300 itu dimulai dari apa? Near the close of the year, dan kita tahu itu dimulai di autumn kan? Jadi mereka pikir, ini dia. Mereka pikir 457 di sini dimulai dari first day, first month, karena di situ Ezra keluar dari Babylon. Padahal 457 BC ini dimulai dari autumn, musim gugur. Berarti kalau dimulai dari autumn, berarti harus berakhir apa di sini nanti? Autumn. Autumn. That's the Bible principle, the end and the beginning. Other thing, mereka pikir dimulainya dari first day, first month, which is spring kan? Spring. Autumn ya. Okay, let me just put it here. Berarti pioneer itu mereka tahu sekali Ezra 7 verse 9. They know exactly Ezra 7 verse 9, which is kita akan baca di sini. Okay, continue on Auntie Erli. Therefore, the vision of time did not tarry, though it had seemed to do so. We learned to rest upon the language of the prophet. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Jadi itu vision di Daniel and Revelation akan bilang Yesus mau datang. Mereka pikir bahwa April 19. Tapi mereka find out, oh ternyata itu di autumn. Berarti di sini, karena semua profesinya sudah berakhir di sini, Yesus nggak datang. Well, let me go here. Sudah berakhir di sini, Yesus nggak datang. Berarti mereka harus apa? Apa dibilang di situ? Tarry. Tunggu. 19 April itu berarti visionnya tidak digenapi, meaning they have to tarry. Jadi kalau kita belajar ini adalah tarrying time. Nanti habis itu kita fit di sana ya, tarrying time. Oke. Nah sekarang kenapa? The question is kenapa pioneer percaya bahwa 2300 itu begin di 457 first day first month di sini. Kenapa they believe that 2300 begin in 457 spring? Nah ini dia.
Apakah Tante Esther bisa baca di Ezra 7 verse 9? Oke, cari. Iya. Dari situ Tante Li Ezra 8 verse 15. Jadi kita akan karena Tante Esther nggak bisa lihat, but you have your Bible, jadi baca Ezra 7 verse 9. Kenapa at the beginning mereka pikir bahwa Yesus mau datang the first day, first month. Everybody knows about Ezra 7 verse 9. Sayang, nyalain itu, sayang. Air, terus sayang sop itu spinach. Makan. Udah, Auntie Esther? Ezra berapa? Ezra 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama yang memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima dia tiba di Yerusalem. Oleh karena Sang Murah Allahnya itu melindungi dia. Oke, jadi di Ezra 7 ayat 9, Ezra itu keluar dari Babylon tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 1. That's right. Jadi waktu Ezra keluar dari Babylon, tanggal 1 bulan 1, itu kan di zaman raja siapa kita belajar? Raja Nebukadnezar. Babylon kan? No. Raja siapa yang kasih decree untuk keluar dari Babylon? Cyrus. No. Ezra, ini Ezra. Oh, Ezra. Artaxerxes. Artaxerxes. Bukankah 457 dimulai dari decree Artaxerxes? Iya. Kan nggak bisa dimulai dari Cyrus, nggak bisa dimulai dari Darius, harus dimulai dari Artaxerxes. Nah, kenapa pionir pikir bahwa 457 itu dimulai dari first day, first month? Because of Ezra 7 verse 9. Karena Ezra keluar dari Babylon ke Yerusalem bulan pertama, tanggal pertama. Jadi mereka pikir the end of 2300 itu bulan pertama, tanggal pertama. Dan mereka gunakan kalender itu dua-dua, tetap aja salah, right? Nah, padahal apa yang terjadi? Continue, Auntie Esther. Tante Erli. Ezra 8 ayat 15. And I gathered them together to the river that runneth to Ahava. And there abode we in tents 3 days. And I viewed the people and the priests and found there none of the sons of Levi. Oke. Apa yang terjadi di sini? Waktu mereka keluar, Ezra kumpul semua orang-orang to the river yang run to Ahava. Terus mereka bikin apa di sini? Bertenda 3 hari. Abide ya, di tenda 3 hari. Dan waktu Ezra lihat, dia lihat nggak ada Levi. Jadi yang keluar ada apa? Priest kan? View the people. Priest, ada priest. Tapi dia nggak lihat siapa? Nggak ada Levi. That's right. Jadi yang pertama keluar adalah priest ya. Priest. But when he look back, nggak ada Levi. Priest itu bukannya Levi ya? Levi itu bukannya priest. Oh, no. Ini priest. Oke, Levi itu Lewi kan? Iya. Okay. Bukannya orang Lewi yang jadi priest. Semua Lewi. Untuk menjadi priest, kita harus keturunan Lewi. Aha. Tetapi nggak semua keturunan Lewi bisa menjadi priest. Iya. Nah, dia waktu keluar, I view the people and the priest. Oke, dia sama-sama Levi, tapi ini yang bagian priestnya. Itu yang pertama. Karena yang keluar kan Ezra itu priest. Oh ya. Waktu dia lihat orang-orang keluar, I view the people and the priest. Dia mau cari karena apa? Mereka kan mau pergi untuk mau finish the sanctuary kan? Untuk mau mulai dia punya sanctuary. Ya, mau bikin. Yang bekerja di sanctuary siapa? Bukankah priest dengan orang-orang Lewi? Jadi dia mau lihat apakah kalau kita mau ke Jerusalem, apakah we can start again the sanctuary service? Karena kalau nggak ada orang-orang Lewi, you cannot start sanctuary service.
Ya, berarti ini priestnya ada, tapinya orang Lewinya yang nggak ada ya? Exactly. Tapi untuk start the sanctuary, you have to have priest, Levite, dengan Nethinim. Masih ingat? Iya. Orang Nethinim itu yang timba-timba air, yang potong kayu. Iya. Itu dia. Berarti waktu mereka itu, mereka about, mereka tinggal. Itu artinya apa kalau about? Mereka tarry, tunggu kan? Tunggu. Kenapa mereka tunggu? Karena Ezra suruh panggil, you have to, dia suruh dia punya orang-orang balik lagi ke Babylon, panggil orang-orang apa? Panggil orang-orang Lewi dengan orang Nethinim, because we cannot go to Jerusalem without them. Kalau sampai di Jerusalem nggak ada orang Lewi dengan Nethinim, how we can start the sanctuary service? We cannot. Jadi mereka tarry. Mereka tunda sama dengan di zaman William Miller waktu mereka sudah keluar the end of this, mereka ada tarrying time juga. Oke, sekarang kita ke Tante Esther. Tante Esther bisa baca Esra 8 ayat 31. Hanya dulu yang dimaksud zaman kita sekarang, priest itu siapa? Priest itu yang keluar 9/11. Siapa yang dimaksud dengan priest? Kita kan sekarang udah enggak, ini kan sekarang spiritual, right? Tunggu nanti, early, Tante. Sekarang kan sudah become spiritual. Jadi, priest, when you see this, yang keluar pertama siapa? Priest atau Levi? Priest. Exactly. Berarti yang keluar pertama, yang sudah mendengar message untuk come out dari Babylon itu priest. Berarti when we hear the message 9/11, yang kita keluar, itu kita sudah dikategorikan priest. Berarti waktu midnight, kalau kita nggak ada oil, berarti kita foolish priest. Whether kita ada oil atau nggak at midnight. Jadi inilah waktunya yang tearing time sekarang lagi belum midnight. Tuhan kasih kesempatan kita untuk mendapatkan oil. Itu. Apakah Tante Esther ngerti? Ya udah, jadi priest ini orang yang sudah mendengar pekabaran pertama ya. Yang 9/11 terus keluar. Kayak Tante Esther, Tante Early, kita itu golongan priest. Nanti Levite itu waktu di midnight kan kita, we pray, we strive untuk menjadi wise ya, wise priest. Waktu kita ditangkap atau dibawa di sini, kita saudara-saudara atau orang-orang yang belum keluar waktu mendengar 9/11, mereka akan keluar dan mereka itu adalah orang-orang Levites atau orang-orang Lewi. Joy. Iya. Mau tanya. Itu priest orang yang zaman sekarang. Priest itu orang yang percaya 9/11 atau ada dua, semua dipanggil priest. Yang percaya 9/11 dengan tidak. Kan itu present truth ada dua macam. Ada yang percaya sama 9/11, ada yang enggak. Tapi dua-duanya priest. Oh no. Kalau priest you have to believe 9/11. You cannot be priest if you don't believe 9/11. Oh, berarti itu bukan priest dong. Kalau orang yang itu yang present truth juga, namanya present truth, tapi mereka nggak percaya 9/11. And I can prove it to Tante Early based on the Bible. Kenapa they cannot call priest? Karena apakah Ezra keluar dari Babylon? Iya. Exactly, right? Makanya dia priest, tapi dia keluar dari Babylon. Apakah Ezra wise priest? Ya. That's right. Jadi orang kalau mereka nggak percaya Babylon, how can they come out from Babylon, Auntie Early? Ada itu present truth yang lain yang katanya nggak percaya sama 9/11. Yeah, they cannot be called priest because you have to believe 9/11. Baru bisa keluar ya? Baru bisa dikategorikan itu priest. Nanti mungkin mereka bisa jadi Levite, but they are not priest. Ngerti kan? Iya, karena ada rombongan present truth yang mana yang nggak percaya 9/11 gitu. That's right. They are not priests.
Berarti mereka bukan priest. Kalau di midnight mereka lihat prediction orang-orang yang keluar, yang sudah keluar dari mendengar message 9/11, terus mereka percaya, mereka bergabung, mereka di call Levite bukan priest. Oke. Keluarnya apa? Belakangan kan? Ya, dan mereka juga harus percaya ini message kan? About midnight, mereka tuh have to know about the Millerite punya timeline. Fondasi Advent. Gitu. Oke. Nah, sekarang Tante Esther, Esra 8, Tante Esther ayat 31. Bahasa Indonesia atau? Iya, bahasa Indonesia aja, no problem. Kemudian berangkatlah Hawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dari dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan nyamuk. Oke. Jadi waktu mereka di gather di Sungai Ahava itu, mereka tinggal itu berapa hari di situ? 3 hari kan? Betul enggak? 3 hari, right? Ini di tent tadi Tante Li baca 3 hari. Ya, jadi habis itu mereka keluar, berangkat dari River Ahava itu di bulan 5 pertama, tanggal 12, baru mereka pergi ke Yerusalem. Berarti 120 hari. No. Bulan 12 tanggal 1. Oh, bulan 12 tanggal 1. 12 day. Bulan 12. Mereka the 12 ya. Ya itu Hari tadi. ke-12, sorry. Hari ke-12 bulan pertama baru mereka keluar. Jadi gini, Esra keluar bulan pertama, tanggal pertama. Terus abis itu mereka berjalan. Sampai di River Ahava, Esra suruh, oke, kita tinggal dulu di tenda. Saya mau lihat dulu orang-orang yang keluar. Jadi kalau kita baca Ellen White punya quotation, which is I don't think I have it here. Waktu Esra lihat orang-orang keluar, dia apa? Disappointed. Karena dia expect banyak orang yang keluar, tapi yang keluar cuman apa? Sedikit. Dan habis itu dia bilang, oke, saya mau kumpul kamu semua di River Ahava selama 3 hari. Saya mau lihat dulu yang keluar ini siapa-siapa. Wah, dia lihat nggak ada orang Lewi dengan Nethanim. Makanya dia suruh balik lagi kan, panggil lagi orang Lewi dengan Nethanim. Dan orang Lewi dengan Nethanim mereka dengar, mereka keluar lagi. Dan pada hari ke-12 bulan pertama, baru mereka berangkat karena orang-orang Lewi dengan Nethanim sudah ada. Ya, bulan 12 tanggal 1 ya? Tanggal 1, iya, betul. Berarti 12 bulan. Dari dia keluar dari Babylon. Tanggal 12 bulan 1. Kan mereka Esra keluar tanggal 1 bulan 1. Oh iya. Mereka pergi tanggal 12 bulan 1. Berarti mereka nggak langsung pergi ke Yerusalem, mereka tering di Ahava, di sungai yang run to Ahava. 12 hari ya? Iya, ada. Well, they do not tarry 12 day, mereka teringnya 3 hari karena waktu mereka berjalan pas di sungai Ahava, Esra bilang we have to stay here. Kita mau lihat dulu orang-orang yang keluar. Waktu dia lihat nggak ada Levite dengan ada Nethanim. Disuruh panggil lagi mereka. Pas mereka keluar, baru bulan pertama tanggal 12, mereka berangkat ke Yerusalem. Sudah ya, sampai situ oke? Oke. Jadi sekarang kita pergi ke Josiah Himes, dia punya quotation mengenai Esra ini. Oke, Auntie Erli boleh baca? Joshua Himes itu? Ya, yang Joshua Himes, this is one of the pioneer. From Ezra 7, 8, 9. The extra begin to go up on the first day. Aha. Kenapa? And arrive. Sayang. Tunggu, Erli. Tunggu ya. Tunggu. Ya, go ahead, gimana? And sorry. arrive at Jerusalem on the first day of the 5th month. In the 7th year of Artaxerxes,
Oke, jadi nanti ini first day, fifth month itu nanti kita belajar in the future. I'm not gonna really emphasize right now, nanti itu ada in the future. Mereka keluar bulan pertama tanggal 1, mereka arrive tanggal 1 bulan kelima. Berarti perjalanannya selama 4 bulan. Oke, continue. 120 hari. Hah? 120 hari. 120 hari kalau gunakan kalender Alkitab. Tapi kalau gunakan Karaite kalender, nggak 120 hari. Karena 1 bulan ada 29, ada 1 bulan 30. Oh. Continue. Okay. Saya sosok spinach. Okay. Okay, having arrived at Jerusalem, he appointed magistrates and judges and restored the Jewish commonwealth under the protection of the king of Persia, as he was fully authorized to do by the decree of Artaxerxes. Oke, jadi pas bulan kelima sampai di Yerusalem, dia kasih tunjuk orang yang bikin hukum, yang melaksanakan hukum, dan dia restore apa? Jewish Commonwealth. Commonwealth itu, dan itu di-authorize oleh perintah dari Artaxerxes. Nah, ini dia. Continue on, Anjali. This necessarily required some little time and brings us to the point when the restoring having been affected, the building of the street and wall commenced. Oke, sampai situ dulu. Sampai situ. Jadi, waktu mereka sampai di Yerusalem bulan kelima, Ezra harus bikin apa dulu, Anti Erli, sebelum mereka surat-surat. Hah? Ngurus surat-surat. Harus kasih tunjuk siapa yang jadi judges, hakim-hakim, harus bikin law, harus apa lagi, harus restore Jewish Commonwealth. Jadi pas mereka sampai bulan kelima, untuk mau tunjuk judges dengan magistrate, bukankah itu butuh waktu? Iya. Ya kan? Jadi butuh waktu sebelum mereka start build apa? Street dengan wall. Oke, continue on. Itu yang tadi Tante Erli baca. 20 weeks are divided into 3 parts. 7 weeks, 62 weeks, and 1 week. Kita udah tahu ini. Daniel 9:25. Right. The connection shows that the 7 weeks were allotted for the building of the street and wall. Oke, sampai situ dulu. Jadi, kan kita udah belajar waktu dulu ya, 70 weeks itu. Pertama 7 minggu, kedua 62 minggu, dan terakhir adalah 1 minggu, itu Yesus. Tapi minggu pertama itu, 7 minggu pertama itu adalah, atau 49 tahun itu, khusus untuk apa? Building street and wall. Ini yang Joshua Himes bilang. Nah, dan itu dimulai dan dimulai itu lebih baik Tante Erli baca supaya I can explain. Therefore commenced when they began to build in the autumn of BC 457. From that point, 2300 years reached to the autumn of AD 1844. Okay, that's right. Okay, jadi kayak gini ya. First day, first month itu adalah spring. Mereka keluar dari Babylon. Sampai di Jerusalem adalah bulan kelima. Ya. Tetapi sampai di Jerusalem bulan kelima, apakah mereka langsung bangun atau belum? Belum. Kenapa? Karena Ezra harus bilang, oke, siapa yang mau jadi hakim-hakim, siapa yang mau bikin law-nya bagaimana, mau restore Commonwealth, itu. Jadi itu butuh waktu sebelum mulai wall and street. Jadi bangun wall and street. Jadi mereka nggak langsung mulai, mereka mulainya di autumn, musim gugur, 457. Berarti kalau mulainya di sini ya, let's say, kalau mulainya di sini autumn, nanti early, berarti berakhirnya kapan? Autumn, that's right. Itu dia yang saya Hans bilang. Kalau di sini mulai spring, berakhir spring. Tapi karena Ezra nggak langsung bikin, dia punya street and wall nggak langsung dibangun, ditunggu sampai autumn, berarti 2300 harus berakhir di autumn. Jadi gitu, ya, tadi yang dia ngurus-ngurus Commonwealth apa segala macam itu dari spring tahun yang sama ya, dari spring to autumn.
Ya, jadi dia sampai di Yerusalem bulan kelima. Bulan kelima itu Kamu bilang spring. bulan kelima itu bulan apa ya kalau di summer ya? Mereka sampai di Yerusalem summer. Bulan kelima, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, September masih di end of summer ya. Jadi, August kayaknya, karena bulan ke-6 September, bulan ke-7 Oktober. April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ya, masih summer ya. Mereka sampai di Yerusalem summer. Nggak langsung mulai dia punya pekerjaan, wall and street. Nanti autumn baru mulai. Nah, waktu pas mulai dia punya pekerjaan build street and wall, disitulah perintah Artaxerxes berlaku. Ngerti nggak, Anteli? Oh, berarti 2 bulan itu dia ngurus tetek bengeknya itu? Iya, 2 bulan ngurus tetek bengeknya. Karena perintah Artaxerxes kan untuk, kamu bisa keluar untuk bangun apa? Street and wall, kan? Ya. Jadi decree-nya masih ada di tangan Ezra. Tetapi decree-nya tidak berlaku sampai wall and street itu start di build. Gitu. Berarti dalam waktu 70 minggu, 7 minggunya itu dia bangun build, street and wall. 7 minggu itu adalah khusus untuk bangun street and wall selama 49 tahun. Pertama kali ya, itu 7 minggu yang pertama kan? Iya, 7 minggu pertama. Betul. Sudah itu 62 weeks, nggak ada apa-apa kan? Karena dia udah selesai, itu 7 minggu. 62 weeks itu, basically we don't really have the story, tapi we know di dalam 62 weeks itu Yesus lahir kan? Ya. Yesus lahir dengan tempel yang sudah dibikin dulu selesai di zaman Darius kan, dimulai di repair oleh Herod kan? Ya, di dalam 62 weeks. Di dalam 62 itu ya? Dalam 62 weeks itu. Berarti 1 week itulah yang Yesus mati itu ya? Di tengah-tengah 1 week itu Yesus mati. Dimulai dari 27 AD, dia punya ministry, berakhir 34 AD waktu Stefanus dilempar dengan batu. Iya. Gitu. Tetapi untuk memulai 2300 harus dimulai waktu street dengan wall dibuild kan, karena itu the beginning of 7 weeks kan? Iya. Betul nggak? Tetapi itu nggak dimulai waktu Ezra keluar dari Babylon, nggak. Karena street dengan wall nggak di-start di situ. Street dengan wall di-start waktu autumn, bulan musim gugur. Iya, itu kan Ezra keluar 7 weeks itu baru build street and wall. Iya, the beginning of 7 weeks. Berarti tempelnya sudah dibangun sebelumnya? Iya, itu masih ingat di zaman Raja Darius sudah selesai. Oh, remember we studied that already, right? Hah? Zamannya Jeremia? No. Di zamannya Raja kan ada Darius, kan? Si Syria, ya. Zamannya siapa? Raja apa? Raja Darius. Iya, Darius sama ini kan? Siapa? Yang awal itu? Cyrus. Cyrus itu kan build fondasi. Masih ingat kita belajar? Fondasi. Ya, habis itu fondasinya selesai. Habis itu decree kedua oleh Darius. Waktu Darius kasih decree, tempelnya selesai. Oh, oke, udah selesai ya. Ya, jadi untuk Artaxerxes, fondasi sama tempel sudah selesai. Yang belum selesai apa? Street dengan wall. Oke, ya. Okay. Tapi untuk memulai 2300 tidak dimulai dari bangun fondasi, tidak dimulai dari selesai bangun tempel, tapi dimulai dari street dengan wall. Ya, itu dia. Dan itu terjadi di zaman Raja Artaxerxes waktu Ezra keluar dari Babylon. Udah ngerti nggak situ, Anteli? Iya. Ya, dan itu dimulai di bulan autumn karena nggak bisa dimulai di spring atau di summer karena mereka belum bikin apa-apa. Pas di autumn baru mereka mulai bikin wall and street. Iya. Oke. Nah, sekarang kita baca Great Controversy. Ini Ellen White bilang, the decree of Artaxerxes went into effect in autumn. Jadi, walaupun decree-nya sudah dikasih keluar, Ezra sudah ada decree-nya, Ezra sudah keluar, mereka sudah sampai di Yerusalem bulan kelima atau spring, itu belum went into effect.
nanti mereka start bikin wall and street, baru decree-nya went into effect in autumn. Sudah sampai situ? Oke. Nah, sekarang karena jadi di April 19 sudah ya. Ini April 19, ini first day first month. First day first month. Ini kalau kita line di line-nya Ezra, ini waktu mereka keluar dari Babylon. Tetapi bukankah mereka, oke, let me just erase ya. Let me erase. Kita ke line-nya Ezra. Aduh, sayang banget Auntie Esther nggak bisa lihat. Apa Nanti Tante Esther lihat di YouTube aja. YouTube. Ya, jadi ini Ezra ya. First day, first month. Atau kalau kita April 19 ya. April 19. April 19, 1844. Ini sama dengan Ezra waktu dia Keluar. Ini Ezra. Bukankah waktu dia keluar first day, first month? Tapi waktu dia keluar ada apa di sini? Ada tearing time kan? Oh, yang 3 hari. Iya, yang mereka di Sungai Ahava. Betul Ya. toh? Oke. Jadi, iya. Ini record ya? Kenapa? Ini di record kan? Di record, ya. Di Ya, record. sudahlah, nanti aja lah, saya nggak konsentrasi, lagi diperbaiki. Oke. Saya ini aja dulu, matiin aja dulu, mau betulin dulu itu. Oke. Itu katanya, Daniel, apa tuh nomornya yang nggak salah, yang Joy tadi katanya. Yang tadi kan? Iya, yang tadi nomornya. Iya, tapi nggak bisa. Mas. Sebutin lagi. Kita coba call Auntie Esther. Siapa tahu kalau kita call masuk. Loh, ini sudah. Masuk nggak waktu saya call? Masuk nggak Auntie Esther? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tante Esther, Udah, saya nonton yang record aja deh. Kita lagi betulin sama Daniel, lihat dulu. Oke. Tapi nomornya ada kan di Tante Esther? Iya, yang tadi lah, yang waktu Dino kan. Iya. Kita nggak ganti Coba nomor. nanti kalau jalan, tapi. Iya, coba matiin dulu Zoom-nya, terus connect lagi. Ya, udah. Tapi nggak tahu apa yang salah. Oh. Oke lah, saya nggak bisa dengar konsentrasi juga ini. Pakai iPad satunya lagi, Dang. Oke, thank you ya, Joy. Oke. Tante Li bilang pakai iPad 1 aja katanya. Ya, saya nonton nanti sendiri nanti ya. Oh ya udah, oke Dan. Iya, oke, bye. It's okay Auntie Erli, dia nggak konsentrasi. Jadi waktu Ezra keluar di first day first month ada tearing time juga kan, Auntie Erli. Jadi ini first day first month disamanya William Miller April 19. Apakah kita harapkan ada tearing time juga nggak? Ya. Iya, exactly. Jadi kita ke sini aja. Oke. Jadi mereka expect Jesus datang di sini kan, karena ini udah the end of 1843. The end-nya itu adalah April 19, 1844. Oke, jadi kita ke sini sekarang. Jadi kita bisa move cepat, lebih cepat sekarang. Oke, Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Okay, I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say to me, unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run and that read it. For the vision yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Through it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Iya, jadi dibilang di sini kan kita tahu ini Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Tante masih ingat ini, bukankah ini fulfillment of chart 1843? Ya. Iya. Jadi di vision itu dibilang ada apa di sini? Tearing time kan? Nah, dibilang vision ini kan mereka sudah tunggu sampai April 19, Yesus nggak datang-datang. Tetapi dibilang visionnya itu ada for appointed time. The end akan speak, dia nggak akan, jadi mereka pikir ini nubuatan ini lie atau apa. Ya.
ini salah ini. Tetapi mereka tahu ada apa? Tearing time. Don't eat tarry, tunggu, wait. Bilang tunggu, visionnya, you have to wait. Berarti walaupun semua kalkulasinya sudah ditunjukkan April 19, 1844, tetapi dibilang harus tunggu. Dan kita tahu bahwa di samanya William Miller, mereka tahu bahwa mereka menggenapi Habakuk 2. Berarti they know they have to tarry, they have to wait. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini tearing time ini dimulai tanggal berapa? Ya, we have to know when is the beginning of tearing time. Oke. Kita baca nanti gantian sama Tante Early. The expiration of the Jewish year ini dari Leroy Froome, 1843 with the sunset April 18, 1844, was followed by a brief period from April to July known as the tearing time or slumber time. Jadi, waktu sunset April 18. Berarti sesudah sunset apa, Anderli? April 18 sunset berikutnya apa? Tanggal berapa? 19, right? 19. Ya, jadi 1843 itu selesai waktu sunset. April 18. Jadi the whole year 1843 itu berakhir di sunset April 18. Berarti untuk the beginning of the next year itu adalah April 19. Dan waktu the beginning of selesai sunset April 18 itu dibilang apa? Tearing time. Oke. Dan dibilang di sini, this was before the 10th day of 7-month emphasize or 1844 phase was brought forward, which began in late July and early August. We're gonna study that and reach its climax in October 22 as the focal point. Nanti kita balik lagi ke sini next time. The slumber time, jadi slumber itu sama dengan apa? Tearing kan? Waktu mereka ketiduran. Was at first a period bewilderment atau confused and apathy atau mereka kecapean. Oh, ini Tante Esther sudah ada. Halo Auntie Esther. But soon gave way to clear conviction and intensive action of the 1844 phase. Oke, jadi sekarang kita mau tanya Tante Li. Base yang kita baca, tearing time itu dimulai tanggal berapa? Tadi sesudah sunset ya. Berarti tanggal berapa? Sesudah sunset April 18, jadi April 19. That's right, got it. Oke. Sayang, orang pegang yang hitam nggak? Marker. Oke. Mana? Oke, tunggu ya. Kita mau tulis. Jadi sesudah enemy di sini 1842. The next Weimar di sini adalah 1844 April 19. Di sini apa di sini Tante Early? Tadi tearing time. Tearing time. Sudah masuk saya, Joy. Ya, praise the Lord, Auntie Esther, kita bisa lihat. Jadi sekarang tearing time mereka harus menunggu permulaan tearing time. Ini adalah dari Habakuk 2. Mereka tahu bahwa mereka sekarang berada di tearing time. Karena semua profesi 2520, 2300, semua profesi itu sudah berakhir di sini. Mereka bilang, kalau sudah berakhir di sini, mana dan Yesus nggak datang-datang ya. So they know that mereka di tearing time. Karena di Habakuk 2 bilang, you have to wait. Walaupun tearing, akan terjadi dia punya profesi. So the beginning of tearing time adalah April 19. Itu the beginning of tearing time. Oke, nanti kita continue apalagi yang terjadi di April 19. Oke, Tante Li bisa baca Joseph Bates sekarang. At midnight a cry was raised, the bridegroom is coming, go ye out to meet him. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. We have already shown that the tearing time for the bridegroom by the prophetic period was 6 months, beginning the 19th April down to 22nd October. Okay, sudah. That's the second witness, right?
The tearing time itu begin in April 19 berdasarkan Joseph Bates sama Leroy Froome. Oke. Nah, sekarang kita akan baca Tante Esther bisa baca sekarang? Bisa. Oke, ganti kita baca ya setiap paragraf. Mungkin kita akan akhir dari sini di tearing time di sini. Oke, Auntie Esther boleh baca? Yang mana early writing? Early writing ya. Early writing halaman 235 dan 236. I saw the people of God joyful in expectation, looking for their Lord. But God designed to prove them. His hand covered a mistake in the writing of the prophetic periods. Those who were looking for their Lord did not discover this mistake, and the most learned men who opposed the time also failed to see it. God designed that his people should meet with a disappointment. Oke, sekarang kita mau tanya. Ini Ellen White ngomong mengenai kapan ini? Waktu mereka first disappointment, kapan? Tahun 1843 itu? Bukan? Waktu The first disappointment. Oh, 19 April 19 April. 44. Jadi ini Ellen White bilang mengenai 19 April karena kenapa? Tuhan sendiri yang apa, Auntie Esther? Tutup. Dia yang tutup ya. Cover the mistake. Mereka udah cari semua profesi nubuatan digunakan dipenuhi, tetapi kok Tuhan nggak datang, mereka disappointed. Tapi Tuhan sengaja tutup, dia nggak kasih tahu untuk mau tes. Jadi this is talking about April 19. Nah, continue. The time pass. Remember ini ya, underline ini. Waktunya sudah lewat. Kapan ini waktu lewat? Ini tanggal berapa? Tanggal April 19, remember, April 19 itu the time pass atau passing of the time itu. Continue on. And those who had loved with joyful expectation for their Savior were sad and disheartened, while those who had not loved the appearing of Jesus but embraced the message through fear were pleased that he did not come at the time of expectation. Oke. Coba perhatikan ini. This is very scary dan mungkin ini mungkin I don't know, mungkin ini bisa apply ke kita ya. Jadi waktu April 19 sudah berlalu, mereka yang tunggu Tuhan Yesus dengan senang hati, mereka apa? Sedih. Aduh, kok Tuhan Yesus tidak datang-datang. Tetapi orang yang tidak suka akan kedatangan Yesus, tetapi mengambil ini message gara-gara apa? Takut. Nah, pertanyaannya, kita ini sekarang kan kita tahu we are in the tearing time right now. Kita ini sekarang apa? Apakah saya ini menunggu kedatangan Tuhan, saya senang Tuhan datang, atau saya takutan cari ini message gara-gara ketakutan? Orang-orang yang takut, orang-orang yang embrace, mengikuti message ini gara-gara takut, mereka senang Yesus tidak datang. Tetapi orang yang menunggu kedatangan Yesus, mereka sedih. Orang yang embrace ini message dan Yesus tidak datang karena takut, mereka senang. Oh wow. Dan guess what? Orang-orang yang mengikuti message ini gara-gara ketakutan, mereka itu yang di shaken out. Mereka itu yang jadi foolish virgin. So I can ask myself, we can ask ourselves, kita ikut message ini gara-gara apa? We love the second coming of Jesus, atau mungkin ketakutan ya, ini sudah mau midnight, saya harus begini, gini. Padahal yang paling penting adalah saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. I want to meet Jesus that died for me. Itu harusnya saya, this is my own conviction, that's supposed to be my motive. Kenapa saya ikut message ini? Because I wanna see Jesus. Continue, Auntie Esther. The passing of the time was well calculated to reveal such hearts. The passing of time. Dan this is talking about April 19. Jadi April 19 itu adalah untuk mengungkapkan kita punya hati. Apakah saya mau cinta Yesus datang atau saya ikut message ini gara-gara takut.
ketakutan, dan waktu Yesus tidak datang, senang banget Yesus tidak datang. Continue on. They were the first to turn and ridicule the sorrowful. Disappointed. Aduh, mana tadi? Sejatuh ya. Oke, Jalan. Disappointed ones who really loved the appearing of their Savior. Jadi orang-orang yang tidak cinta Yesus tapi ikut Mesias gara-gara ketakutan, mereka yang apa? Ridicule, ejek-ejek orang-orang yang senang dengan tunggu kedatangan Yesus. Baca terus. I saw the wisdom of God in proving his people and giving them a searching test to discover those who would shrink and turn back in the hour of trial. Oke, jadi Tuhan sengaja bikin itu untuk apa? Tes orang-orang. Dan ini adalah apa? Wisdomnya Tuhan. Untuk proof dia punya people, orang-orang, dan kasih mereka tes untuk discover orang-orang yang mau apa? Kalau ada trial, mereka backslide. This is the purpose Tuhan untuk izinkan ada mistake. Continue, kita finish aja ini quotation. Jesus and all the heavenly hosts looked with sympathy and love upon those who had with sweet expectation longed to see him whom their souls love. Angels were hovering around them to sustain them in the hour on their trial. Jadi walaupun mereka diejek-ejek, guess what? Malaikat tutup mereka, hovering around them, dan kasih kuat mereka di hour of trial, ya, karena Yesus sudah tidak datang, mereka diejek-ejek, malaikat berada di samping mereka. Jadi this is the lesson for us, that walaupun kita rasa, aduh Tuhan, kenapa jadi begini, kok semua begini, remember, angels is around us untuk apa? Untuk menguatkan kita dalam kita setiap punya trial, ya. Of course, kita masing-masing ada trial. Kita punya kehidupan, ada trial. Tapi remember, malaikat Tuhan selalu ada di sekitar kita untuk kasih kekuatan. Look up to Jesus, look up to Jesus. Do not be disappointed. Semua terjadi karena ada Tuhan punya purpose. Continue, Auntie Esther. Those who had neglected to receive the heavenly message were left in darkness, and God's angel was kind against them. Because they would not receive the light which he had sent them from heaven. Jadi orang-orang yang menolak pekabarannya, yang mereka takut, cuman ikut-ikut gara-gara ketakutan, mereka ditinggalkan dalam kegelapan dan Tuhan marah sama mereka karena mereka tidak menerima terang yang Tuhan kirim dari surga. Okay, continue. Those faithful disappointed ones who could not understand why their Lord did not come were not left in darkness. Jadi April 19 mereka nggak ngerti kenapa Tuhan tidak datang-datang. Mereka tidak ditinggalkan dalam kegelapan. Dan waktu Yesus nggak datang April 19, they know mereka in the tearing time. Jadi ini talking about tearing time. Continue. Again, they were led to their Bibles to search prophetic periods. The hand of the Lord was removed from the figures. And the mistake was explained. Oke, jadi sesudah Tuhan tutup untuk bikin tes, orang yang takut ikut Mesias gara-gara takut sudah terpisah, orang yang mencintai kedatangan Tuhan sudah, jadi udah ada separation, baru Tuhan punya tangan apa? Di-remove. Dan mistake-nya itu di-explain. Apa dia punya mistake? Continue. They saw that the prophetic period reached to 1844 and that the same evidence which they had present to show that the prophetic period closed in 1943 proved that they would terminate in 1844. Ya, kita sudah tahu mistake-nya itu bahwa harus ada the whole year, right? The whole year, dari kalau mulai the first month atau mulai spring, berakhir juga spring. Kalau mulai autumn, berakhir juga autumn. Dan itu, mistake-nya itu di-cover oleh Tuhan. Dan mereka pikir mulainya spring, padahal mulainya autumn, right? Nah, continue.
Jadi waktu mereka disappointed dan tangan Tuhan sudah di-remove, continue on. Light from the word of God shone upon their position and they discover a tearing time. Jadi waktu the passing of time atau apa ini, the time pass itu adalah apa? Tearing time. Dan kita sudah belajar di Pioneer, Joseph Bates sama Leroy Fromm bilang, tearing time itu dimulai tanggal berapa? 19 April kan tadi. Jadi apa yang Ellen White bilang ini, this is talking about April 19, tearing time. Dan waktu mereka lihat kenapa Tuhan tidak datang-datang, mereka tahu bahwa mereka in the tearing time. Continue, Auntie Esther. Now the vision tarry, wait for it. In their love for Christ immediately coming, they had overlooked the tearing of the vision, which was calculated to manifest the true waiting ones. Again, they had a point of time, yet I saw that many of them could not rise above their server, disappointed to possess that degree of zeal and energy, which have marked their faith in 1843. Oke. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu di tearing time dan mereka overlook the in their life for Christ immediate come, they had overlooked the tearing of the vision which was calculated to manifest the true waiting one. Terus bilang again they had a point of time. Nanti kita baca itu a point of time itu kapan ya. Jadi waktu mereka di tearing time, waktu tangan Tuhan sudah remove the mistake, mereka ketemu bahwa ini orang, sorry, dia kasih tumpah air. Mereka tahu bahwa mereka itu di tearing time, mereka harus tunggu untuk visionnya itu. Dan Ellen White bilang banyak orang nggak bisa bangkit lagi dari mereka punya disappointment untuk memiliki energi atau semangat yang mereka mulai itu mereka punya faith di 1843. Tapi kita tahu bahwa ini adalah fulfillment of prophecy, bahwa mereka itu semua tearing time itu kan mereka semua ketiduran. Nanti mereka bangun lagi pada midnight cry ya. Midnight cry. Mereka itu dibangunkan lagi. Jadi yang kita belajar pada pagi hari Sabat ini hanya satu line. Adalah April 19, 1844, the beginning of tearing time. Jadi kita sudah belajar dari pertama, darkness, time of the end, increase of knowledge. William Miller 1816 mulai increase of knowledge. 2 tahun dia belajar dan dia predict Jesus is coming 1843. Habis itu 1833 message deformalized, dia menerima credential atau preaching license to preach. Tapi di 1790 itu first angel's message arrive. Nah, waktu first angel's message arrive itu dikasih empowerment di 1840 August 11. Waktu prediction Josiah Leach itu betul-betul terjadi di mana Muslim di restrain, Ottoman Empire jatuh, itu yang kita belajar setiap hari Minggu. Dan disitulah tes mana mereka eat little book atau enggak. Dan itu heavenly being came down. Habis itu ada fondasi chart 1843 dan fondasinya itu chart itu dibikin di bulan Mei 1842. Pas fondasi kita lihat ada an enemy di mana gereja-gereja Protestan tutup pintu terhadap pekabaran William Miller atau terhadap fondasi. Waktu ditutup pintu, the next waymark itu adalah tearing time atau there's the first disappointment. Dan itu adalah passing of time. Remember ini passing of time ya. Apa artinya passing of time? Semua waktu prophecy menunjukkan ke sini kan? Tetapi Yesus tidak datang. Jadi waktunya semua sudah lewat. Passing of time. Semua prophecy
pas jatuhnya April 19 tidak tergenapi dan itu adalah passing of time. Lewat semua nubuatan, waktu nubuatan. Dan nanti I'm not sure if we can continue this afternoon atau next week. Kita lihat di sini selain telling time, apalagi yang terjadi di April 19, 1844. Oke, apakah so far ada pertanyaan? Enggak. Enggak, Auntie Esther, oke? Oke, nanti saya ulang sendiri ya. Ya, oke, ulang. Iya, bisa diulang, kita bisa nonton lagi di YouTube. Kalau ada pertanyaan, bisa kita belajar lagi next time. Oke, so Ini, dari Joy, ini rekodnya langsung masuk atau enggak? nggak harus diupload di. Oh, gitu. Ya, biasanya kita upload dalam minggu ini, this week. I can upload juga tonight, it doesn't matter. Oke, jadi yang kita mau emphasize sekarang adalah kita udah tahu bahwa nubuatan sudah digenapi. Kita punya kehidupan, ada trial sendiri, ada busy sendiri, kita punya kehidupan. Tetapi just remember that the midnight is coming, Jesus is coming. Yang kita harus cari sekarang adalah apa? Cinta kepada Tuhan Yesus. Jatuh cinta terhadap Tuhan Yesus. Karena kalau kita ikut message ini karena takut ini, Rusia, Amerika, ketakutan. And I don't have love for Jesus. Mau ikut health reform, nanti aduh jadi beban ini ya. You know why it's become a burden for us? Because we don't love Jesus. Kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, I'm gonna do anything untuk please Tuhan Yesus. Itu that's supposed to be our motive ya. Jadi bagaimana saya mencintai Tuhan Yesus? Just look back apa yang Tuhan Yesus bikin sama saya. Itu harus kita punya motif. Karena waktu Yesus nggak datang April 19, tes orang yang cinta Tuhan dengan orang yang ikut message gara-gara ketakutan. Dan of course, you know what, even though I said, we have to stop sinning, there's no time to play games, I can say anything, tapi kalau kita nggak cinta Yesus, kita itu nggak akan stop sinning, trust me. Kalau saya nggak cinta Yesus, kita nggak akan ikut health message. Jadi semua fondasi dari yang kita belajar ini, how can I fall in love with Jesus? Read apa yang Yesus sudah bikin sama saya. Read Yesus di Getsemani. Read kehidupan Yesus waktu dia mati di kayu salib. Read apa waktu Yesus mau datang ke dunia ini, Bapa struggle untuk gave His only begotten Son. We just need to contemplate itu, baru kita punya hati yang keras, akan hancur. Oh Lord, I wanna follow you. I love you, whatever yang di-require untuk saya bisa mempunyai oil, saya akan bikin. Not because kita ketakutan gara-gara ini, gara-gara itu. You know, nggak perlu takut. Harus really love Jesus and depend on Jesus. Itu ya kita punya message hari ini. Dan kita akan tutup kita punya worship hari Sabat ini. Dan kalau ada pertanyaan atau apa, just please ask. Nanti kita akan bahas di Bible Study. Oke, kita akan close kita punya worship. Tadi yang berdoa siapa? Tante Early apa Tante Esther? Yang belum. Tante Early? Oh ya, jadi kita minta Tante Esther untuk Oke. berdoa. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, Bapa kami yang bersembahyang di dalam kerajaan surga. Terima kasih pada siang hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengar pekabaran yang dibawakan oleh Joy. Dan kami diajarkan ya Tuhan, bagaimana kami mau mencintai Yesus yang sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Oleh sebab itulah kami belajar firman Tuhan, supaya kami mendapat kekuatan di dalam kehidupan kami. Supaya kami bukan merasa takut karena Tuhan mau datang, tetapi karena kami mencintai Engkau, dan kami mau menurut semua perintah yang Engkau sudah ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dengan kekuatan kami tidak sanggup untuk menurut. Hanya dengan kuasa Tuhan saja yang akan mengubahkan sedikit demi sedikit, hari demi hari,
supaya sebelum pintu kasihan tertutup ya Tuhan, kami boleh dimeteraikan dan kami sudah tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih untuk sisa sepanjang hari Sabat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan pimpin kami, berikan kami kesehatan. Masing-masing kami, juga keluarga Joy, yang mana kami mempunyai permintaan khusus kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mengetahui apa yang ingin kami utarakan. Biarlah semuanya itu Tuhan